It means that you would enter a quantum realm. What does that mean? It means that you would enter a reality where all concepts of time and space become irrelevant. But the thing that I found exciting about this is that we introduced the quantum realm, a place where the laws of physics, space and time themselves, the arrow of time, right, they don't have any meaning. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. That it doesn't even matter how far apart these objects are in space, they're just connected. Oke guys, hari ini kita akan bahas dunia kuantumnya Ant-Man. Tapi terus terang, ini akan jauh lebih rumit dari bahasan kita sebelum-sebelumnya. Karena kita akan membahas kajian paling rumit sepanjang sejarah sains, yaitu fisika kuantum. Have either of you guys ever studied quantum physics? Fisika kuantum adalah level tertinggi dalam ilmu fisika yang mempelajari dunia partikel subatomik, atau dalam bahasa Marvel dikenal dengan quantum realm. Ini adalah dunia yang sulit dijelaskan dengan logika normal, karena para ilmuwan sendiri menemukan banyak keganjilan di dalamnya. Dengan kata lain, ini adalah dunia gaib. Everything we call real is made up of things that cannot be themselves regarded as real. What you're seeing there on the right never even knew there was a cat, but then somehow created the picture of the cat. Why? Jadi guys, bahasan ini cukup berat, tidak mudah memahaminya, tapi sangat menarik untuk didiskusikan karena fisika kuantum dianggap sebagai titik temunya dunia fisik dan dunia metafisik. Open your eyes. Jadi guys, siapkan otaknya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang mungkin akan membuat kalian gila. But what if we could figure out where these two concepts emerge from? Then we would have the ability to go beyond space and time, manipulate these concepts themselves, and then science fiction would become science, and then would become reality for everyday people. Oke guys, kita cerita sedikit soal Ant-Man supaya kalian paham konteksnya ketika nanti kita membahas soal kuantum. Dr. Pym? Yes. Dalam cerita Ant-Man, Hank Pym atau Dr. Pym adalah ilmuwan yang menciptakan partikel Pym, partikel yang bisa menyusutkan objek. Karena itu Ant-Man bisa mengecil jadi ukuran semut. He had rumors about what was called the Pym particle. Sebenarnya bukan terbatas pada ukuran semut. Ant-Man bisa saja berubah dalam ukuran apapun dengan cara mengubah settingan regulator yang ada di sabuknya. Tapi kalau kalian masih ingat, Dr. Pym sebenarnya melarang Scott untuk mengutak-ngatik regulator itu karena bisa saja dia berubah ke ukuran subatomik. You know, I think this regulator is holding me Do back. not screw with the regulator. If that regulator is compromised, you would go subatomic. Dan benar saja itu pernah terjadi. Saat Ant-Man kesulitan mengalahkan musuhnya, si Yellow Jacket, terpaksa ia mengubah settingan regulatornya dan menyusut lebih kecil dari molekul. Yellow Jacket pun kalah, tapi Ant-Man sempat tidak bisa lagi membesar dan malah terus mengecil sampai ke level subatomik. Oh no. Disinilah untuk pertama kalinya Scott melihat alam kuantum yang dimaksud Dr. Pym. It means that you would enter a reality where all concepts of time and space become irrelevant. Beruntungnya, karena Scott sebelumnya sudah mengotak-atik regulatornya, mempunyai cara untuk kembali. Oke guys, sekarang kita bahas sisi sainsnya. How many of you would actually go into quantum physics? Sebelumnya, perkenalkan ini adalah Dr. Spiros, ahli fisika kuantum dari California Institute of Technology atau biasa disingkat Caltech. Yang perlu kalian tahu adalah, dia adalah konsultannya film Ant-Man. I was the science consultant for Ant-Man. The physics was insane because I was the science consultant, right? Jadi semua skenario saintifik di film Ant-Man dari konsep Pym particle sampai quantum realm adalah hasil diskusi Marvel dengan Dr. Spiros. Jadi bisa dibilang Dr. Spiros adalah Dr. Pym versi nyata. Dr. Spiros bekerja pada Institute for Quantum Information and Matter, divisi Caltech yang menjadi pusat kajian semua fenomena terkait fisika kuantum. Dalam kata lain, lembaga ini mengkaji dunia yang dalam Ant-Man dikenal sebagai quantum realm. But the thing that I found exciting about this is that we introduced the quantum realm.
It means that you would enter a quantum realm. Dan menariknya, Dr. Spiros bukan hanya konsultannya Ant-Man, tapi juga konsultannya Google. Apa urusannya Google dengan kuantum? Google saat ini sedang mengembangkan quantum computing, komputer yang bekerja berdasarkan prinsip kuantum. Ini adalah komputer masa depan yang katanya bisa menyelesaikan soal matematis tersulit yang kalau menggunakan komputer biasa membutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Tapi komputer kuantum bisa melakukannya hanya dalam beberapa menit. Mengapa bisa seperti itu? Nanti kita bahas. Yang pasti ini ada hubungannya dengan fenomena aneh yang ada di fisika kuantum. Tapi poinnya adalah fisika kuantum atau mekanika kuantum bukan teori biasa dan bukan hanya ada di cerita Ant-Man. Faktanya, dunia yang kita lihat sesungguhnya pun dipengaruhi oleh dunia kuantum. Dan pada akhirnya nanti, teknologi pun akan semakin mengarah ke teknologi kuantum. Oh, you think that I don't know what you've been building with all this quantum technology? And you can forget nanotech, forget AI, forget cryptocurrency. Quantum energy is the future. It means that you would enter a quantum realm. What does that mean? Oke guys, jadi apa itu kuantum? Penjelasannya panjang, tapi yang pertama yang harus kalian catat adalah dunia kuantum adalah dunia subatomik atau dunia di dalam atom. Kita bisa lihat saat Ant-Man terus mengecil, seolah-olah kita melihat dunia di bawah mikroskop yang terus diperbesar. Kita bisa melihat bakteri dan virus. Sebagai gambaran saja, ukuran virus seperti COVID-19 ada di skala nanometer. Ukuran yang pernah kita bahas juga di konten nanoteknologi, bahwa nanometer itu rambut dibelah 100.000 kali. Nah, Ant-Man terus mengecil ribuan kali lebih kecil dari itu, sampai dia bertemu dengan atom. Dan mengecil lagi sampai masuk di dalamnya. Maka inilah level subatomik. Oke, supaya kalian paham mengapa level subatomik ini disebut dunia kuantum, kita bahas dulu tentang atom. Dan ini menarik karena ada kaitannya dengan mengecilnya Ant-Man itu sendiri. When I took over this company for Dr. Pym, I immediately started researching a particle that could change the distance between atoms. Oke, catat dulu itu, mengubah jarak atom. Nanti ada hal yang akan membuat kalian terkejut. Di sekolah, kita sudah diberitahu bahwa atom adalah elemen terkecil yang menyusun alam ini. Kalau kalian kenal dengan hidrogen, oksigen, nitrogen, pokoknya semua yang ada di tabel periodik adalah nama-nama atom. Dari unsur-unsur inilah semua yang ada di bumi ini tersusun. Kalau kita masuk lebih dalam lagi ke dalam atomnya sendiri, setiap atom itu sendiri tersusun dari komponen yang lebih kecil lagi. Di dalamnya ada elektron, proton, dan neutron. Mereka lah yang disebut partikel subatomik. Oke, sampai sini mungkin kalian masih paham. Tapi ada hal yang mungkin kalian tidak tahu tentang atom, dan mungkin ini tidak pernah diceritakan di sekolah. Yang selama ini kalian lihat adalah ilustrasi atom atau model atom. Gambaran paling sederhana dari hasil rekonstruksi para ilmuwan setelah meneliti atom. Yang jarang diceritakan dari model atom ini adalah bahwa jarak sebenarnya antara elektron dan inti atomnya ini sangat jauh sekali. Sehingga kalau dibayangkan atom itu sebesar stadion sepak bola, maka inti atom itu akan sebesar kacang polong di tengah stadion. Sementara elektronnya akan sebesar butiran garam yang berputar di sisi stadion. Artinya atom itu 99,9% kosong. Jadi kalau dunia ini tersusun dari atom, maka bisa dibilang dunia ini hampir benar-benar kosong. Jadi kalian tidak ada bedanya dengan hantu. If the nucleus were the size of a football, then the nearest electron will be in orbit half a mile away. The rest of the atom will be completely empty space. Ya pasti kalian bertanya, kalau atom itu kosong, mengapa dunia ini terasa solid? Bisa disentuh, bisa diraba. Semua objek di dunia ini terasa solid bukan karena atom itu solid, tapi karena gaya elektromagnet yang ditimbulkan oleh elektron. Jadi ketika kita memegang sebuah benda, bisa saja kita menembusnya. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena elektron-elektron di tangan kita memberikan gaya elektromagnet pada elektron di permukaan objek tersebut, yang membuat atom-atom tidak bisa saling menembus. Itulah sensasi solid yang kita rasakan. Tidak masuk akal, tapi ya itulah konsekuensi kalau kalian masuk pada kajian subatomik. Nanti kalian akan lebih terkejut lagi ketika masuk ke teori kuantum. See, the rules of the quantum realm aren't like they are up here. Everything is unpredictable.
Nah, tapi kita kembali dulu ke Ant-Man. Itulah konsep yang diambil oleh cerita fiksinya Ant-Man, bahwa partikel PIM yang diciptakan oleh Dr. Pym bisa mengatur jarak di dalam atom yang tadi sangat jauh sekali. When I took over this company for Dr. Pym, I immediately started researching a particle that could change the distance between atoms while increasing density and strength. Let me explain it another way. If you were to suck out all the empty space from every atom in my body, then I would shrink down to a size smaller than a grain of salt. Benarkah ada partikel seperti itu? Untuk sementara kita tidak akan fokus untuk menjawab ini, karena persoalan atom dan kuantum ini sangat-sangat kompleks. Tapi yang penting buat kalian ketahui adalah bahwa kajian tentang atom ini melahirkan 3 cabang ilmu. Fisika nuklir, fisika partikel, dan fisika kuantum. Fisika nuklir membahas hanya inti atomnya saja. Nah, di sini kalian harus paham bahwa nuklir tidak berarti bom. Nuklir diambil dari kata nukleus, yang maksudnya inti atom. Di dalamnya ada proton dan neutron. Kita pernah membahas ini pada elemen barunya Tony Stark. In which case the nucleus would be here. Nah, hasil kajian tentang fisika nuklir ini salah satunya menghasilkan bom nuklir seperti yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi itu hanya aplikasi di dunia militer. Dalam bidang energi, fisika nuklir diaplikasikan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada juga aplikasi dalam dunia kedokteran, seperti MRI. Termasuk reaktor yang ada di dadanya Tony Stark, itu pun aplikasi dari fisika nuklir. Nah, kemudian yang kedua, fisika partikel. Ini khusus meneliti partikel-partikel subatomik, karena partikel bukan hanya elektron, proton, dan neutron, tapi ditemukan lebih dari 200 jenis partikel. Termasuk salah satunya yang pernah menghebohkan dunia, yaitu partikel Tuhan. Nanti kita bahas ini secara khusus tentang akselerator partikel, yang pernah disinggung dalam serial The Flash. That is everything we could learn from the particle accelerator. It's a whole new way of looking at physics. Nah, partikel PIM kalau mau dibahas masuk pada kajian ini. Dan terakhir, fisika kuantum, membahas hukum-hukum yang berlaku di dunia partikel subatomik. Nah, ini yang menjadi fokus bahasan kita sekarang. Tapi mohon maaf guys, karena bahasan kita masih panjang dan bahasan kuantum ini sangat rumit, kita akan lanjutkan di part 2. Minimal di part 1 ini kalian tahu cerita awalnya. Nanti di part 2, kita akan bahas hal-hal gila terkait fisika kuantum, termasuk konsep multiverse-nya Marvel, karena ini pun tidak lepas dari kajian fisika kuantum. Makanya kalau kalian perhatikan, Marvel tidak bisa menceritakan multiverse sebelum mengenalkan dunia kuantum melalui Ant-Man. What do you know about the multiverse? Oke guys, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu di part kedua. Hey, is this Stephen Hawking? This is Dr. Hawking. I'm just calling to challenge you to a game of quantum chess. What makes you qualified to speak on quantum mechanics? Well, I've been to the quantum realm. Okay, Punk, you are on. I shall crush you like an ant, man. Ah, so you do know who I am.